Halo, kembali lagi masih bersama saya Odoy di channelnya Odoy Think Well ya teman-teman. Nah jadi untuk kali ini saya akan sedikit memberikan edukasi ke teman-teman atau rekan-rekan ya yang di luar sana yang masih bingung ataupun gelisah lah. Kadang lihat-lihat di sekitar daerah-daerah teman-teman mau bisnis Think Well ini tuh kadang ada yang sudah ada yang belum. Nah misalkan contoh yang sudah ada nih. Teman-teman kan banyak saingan tentunya ya. Nah gimana sih caranya tips untuk bersaing ataupun promosi tanpa iklan teman-teman. Okay, let's go. Nah jadi teman-teman kalau bagi teman-teman untuk rekan-rekan di luar sana misalkan yang berbisnis di bidang ini itu tentunya kadang suka banyak juga kendala ya, contohnya seperti saingan brand ataupun saingan toko ya di tempat-tempat daerah teman-teman. Misalkan di suatu daerah tuh dari satu kecamatannya ada beberapa toko. Nah jadi teman-teman gak usah khawatir, tips dari saya untuk biar toko teman-teman untuk selalu jalan gitu. Itu tuh teman-teman sebisa mungkin seharusnya harus fokus di satu brand aja teman-teman. Nah kenapa satu brand? Karena bukan dalam arti mengunggulkan satu brand ya. Jadi teman-teman harus konsisten itu tuh. Nanti biasanya pelanggan-pelanggan itu tuh cari-cari produk kalau terlalu banyak itu jadi bingung ya teman-teman. Nah maka dari itu saran dari saya kalau untuk teman-teman yang pemula ataupun yang sudah berjalan itu lebih baik fokus di satu brand aja. Contohnya dari brand Dewa ya, ataupun ya teman-teman misalkan brandnya beda ya, brand sebelah. Nah itu boleh-boleh saja. Jadi nggak harus dari Dewa juga, gak jadi masalahnya. Tentunya kalau untuk produk kita itu tentunya yang Dewa ya. Tentunya dari Dewa ini tuh banyak variannya, mulai dari yang premium, super premium, flavor SC Ice dan yang non ice. Tentunya juga bukan dalam arti saya mengunggulkan Dewa ya. Nah misalkan teman-teman ada produk brand sebelah atau ya brand tetangga ataupun ya brand yang lain lah, itu boleh-boleh saja. Tentunya harusnya biar tidak bingung dan tidak katakan kurang jalan ya. Nah teman-teman itu harusnya satu konsistensi dari brand produk ya. Jadi kalau sebisa mungkin itu satu brand ya boleh lah sama brand lain, cuman jangan terlalu banyak. Nanti kadang pelanggan pun itu jadi pusing ya, bingung cari variannya, karena semua varian dari brand itu tuh beda-beda rasanya, terkecuali kalau untuk yang varian pabrikan tentunya sudah umum ya, tentunya pada banyak dan pada ada di setiap brand pun. Nah jadi kalau orang-orang tuh mau pilih brand A misalkan, ataupun ya katakan brand DB nih rasanya banyak kan. Nah pengen rasa katakan ya rasa konvensional ya. Nah terus lihat dari brand sebelahnya lagi, contohnya brand tetangga ataupun ya brand sebelah lah, itu rasanya juga sama ada. Nah jadi kan penasaran mau coba yang DB ataupun yang lain. Nah itu jadi kadang timbul kegelisahan bagi rekan-rekan konsumen. Nah itulah salah satunya ya. Nah biasanya kalau untuk fokus dari satu brand itu cari rasa konvensional ya, contohnya rasa-rasa konvensional yang A misalkan, itu langsung tertuju ke produknya langsung. Jadi enggak katakan enggak pusing untuk si pelanggan kita. Nah terus kedua yang paling penting itu teman-teman harus bisa edukasi ke pelanggan kita. Jadi harus sering-sering sharing, ditanya dulu sukanya varian apa, dan biasanya menggunakan varian konven apa yang sehari-harinya dia tuh seleranya kayak gimana. Nah biasanya harus diarahkan ke rasa-rasa yang katakan sudah diracikan sama kita gitu loh. Nah misalkan kayak rasa-rasa konven yang ada di kita tuh kan ada 20 varian rasa. Nah itu bisa kalau untuk pemula ya. Misalkan kalau yang udah berprofesional, mereka kan kadang suka cari-cari rasa ya. Nah sebisa mungkin teman-teman harus bisa racik tersendiri, nge-mix lagi gitu, dicampur lagi. Nah karena ini tuh seninya Think Well itu dari situ ya teman-teman. Jadi linting DW ataupun linting sendiri, membuat sendiri. Nah racikannya pun sebisa mungkin
Kalau teman-teman ada yang originalannya ya, nah itu bisa dicampur teman-teman. Itu saran dari saya sih ya, sedikit edukasi ke teman-teman bagi teman-teman yang mau berbisnis di bidang ini. Nah, jadi mungkin cukup sekian ya video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, satu lagi, bila mana teman-teman mau berbisnis di bidang ini, bisa langsung saja hubungin ke nomor yang sudah saya sediakan di deskripsi. Di sana ada nomor admin. Teman-teman bisa langsung tanya aja. Kita di sini beragam ya, mulai yang paket usaha ataupun pakai pribadi itu juga boleh-boleh saja. Nah, untuk paket usaha ada berapa aja sih, Kak? Nah, untuk yang paket usaha tuh kini di sini ada beragam ya, mulai dari 500 khususnya untuk yang tes pasar ya. Terus ada yang 1 juta, 2 juta, 3 juta sampai program buka toko 6,5 juta. Nah, gitu ya. Kurang lebihnya video kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Bila mana video ini bermanfaat, tolong bagikan ke teman-teman kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya juga agar saya tetap semangat untuk membangun konten-konten berikutnya. Saya Odoy pamit undur diri. See you next time. Bye-bye.